Hari ini dokter merawat pasien dengan muntah darah. Yang kebetulan memang yang dirawat adalah mertua sendiri. Tadi pagi mengalami muntah darah hebat. Nah, muntah darah sendiri adalah usaha daripada tubuh kita untuk membuang isi lambung. Cuma di sini disertai dengan darah. Memang bisa sedikit, bisa banyak. Sumber pendarahan itu biasanya berasal dari daerah lambung, bisa dari osiafagus atau kerongkongan, atau berasal dari hidung, yaitu pendarahan yang tertelan kemudian dimuntahkan. Warna muntah darah ini kadang bisa merah segar, itu menandakan bahwa pendarahannya aktif dan baru, berlangsung cepat. Kalau warnanya sudah kehitaman, biasanya berlangsung lambat, ya mungkin dari tadi malam sudah terjadi pendarahan. Kemudian tadi pagi saya melihat mertua memang mengalami muntah darah dan warna darahnya itu kehitam-hitaman. Nah, penyebab daripada muntah darah sendiri adalah pertama dari daerah kerongkongan. Pertama penyebabnya adalah varises osiafagus. Varises osiafagus ini sama seperti varises yang di kaki ya. Biasanya terjadi pelebaran pembuluh darah kapiler di sekitar kerongkongan, disebabkan karena adanya peningkatan tekanan di dalam hati. Jadi ada penyakit hati yang disebut dengan serosis hepatis. Nah, penyakit serosis hepatis ini mengakibatkan terjadinya pelebaran daripada pembuluh darah kapiler di sekitar osiafagus. Pelebaran pembuluh darah kapiler ini memudahkan pasiennya untuk mengalami pendarahan. Pengobatan pada varises osiafagus biasanya kita melakukan pengikatan dengan menggunakan endoskopi. Nah, kalau kita tahu ada seorang pasien dengan varises osiafagus, kita memberikan pengobatan dengan cara misalnya mengurangi tekanan pada pembuluh darah di hati. Kemudian yang bisa terjadi juga pendarahan karena GERD, karena refleks daripada asam lambung ke kerongkongan. Kemudian kasus yang tidak jarang adalah sindrom Mallory-Weiss ini ya, yang kadang di masyarakat disebut ini karena BLAS gitu. Itu adalah robekan daripada lapisan osiafagus yang disebabkan karena mungkin tekanan di dalam osiafagus meningkat, misalnya karena muntah yang terus-menerus atau batuk. Penyebabnya bisa juga yang dari kerongkongan itu kanker ya. Kemudian yang berasal dari lambung, yang paling banyak itu adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung penyebabnya infeksi daripada Helicobacter pylori. Yang kedua itu adalah obat-obat penghilang nyeri, misalnya golongan meloxicam, diclofenac atau ibuprofen, yang mengakibatkan kalau kita penggunaan obat-obat ini secara berlebihan itu menghilangkan lapisan pelindung daripada lambung sehingga memudahkan lambung untuk mengalami pendarahan. Bisa juga sih diakibatkan oleh penggunaan steroid atau obat-obat jantung seperti Aspilet. Pada duodenum bisa mengakibatkan juga muntah darah karena adanya penyakit yang disebut dengan ulcus duodenum. Gambaran ulcus duodenum mirip dengan ulcus pada lambung, yaitu nyeri disertai dengan nyeri, disertai dengan mual muntah dan rasa tidak enak di perut. Sehingga memang untuk menterapi pasien-pasien yang disertai dengan ulcus peptik atau ulcus lambung dan ulcus duodenum, tentu penyebabnya harus dihilangkan. Obat-obat penghilang nyeri yang dokter sebut tadi, misalnya diclofenac, meloxicam, itu dihentikan, diganti dengan obat-obat yang lain yang lebih aman. Ya, itu harus berkonsultasi dengan dokter. Gejala-gejala daripada muntah darah, biasanya muntah darah itu tidak cuma muntah darah, biasanya disertai dengan nyeri perut, kembung, rasa tidak enak di perut. Nah, muntah darah itu bisa sangat berbahaya jika muntah darahnya pertama jumlahnya banyak, yaitu lebih dari 500 cc.
Kalau kita takar itu ya 2 gelas kecil lah ya. Itu nilainya di atas 500 cc. Yang kedua itu muntah darahnya karena ada trauma, misalnya kecelakaan ya, trauma di perut. Kemudian muntah darah yang disertai dengan tersedak. Nah, ini kalau tersedak ini biasanya terjadi pada muntah darah pada pasien stroke ataupun pasien lansia. Kalau kita mengalami tersedak, maka risikonya adalah isi lambung masuk ke dalam paru-paru yang mengakibatkan pasiennya bisa mengalami kesulitan bernapas. Kemudian pasien yang disertai syok, kalau pendarahannya hebat, semakin banyak pendarahan hebat, pasiennya bisa mengalami syok. Syok itu pertama, kalau dia berubah posisi dari tidur ke berdiri, itu pusing. Kemudian rasa jantung berdebar-debar, tangan dan kakinya terasa dingin. Jumlah air kencingnya tiba-tiba berkurang. Ini harus diwaspadai. Berarti biasanya kalau syok itu hanya terjadi kalau pendarahannya begitu hebat. Kemudian anemia, ini juga harus diwaspadai. Anemia itu biasanya terjadi baik pendarahan yang berlangsung cukup lama maupun pendarahan yang berlangsung cepat. Cuma bedanya kalau anemia yang terjadi berlangsung cukup lama, tentu gejala-gejala seperti syok, gejala pusing itu hampir tidak terjadi ya. Biasanya karena tubuh menyesuaikan diri. Tapi kalau pendarahannya begitu hebat, anemia yang terjadi itu bisa menimbulkan gejala-gejala yang dokter sebut tadi. Sehingga nanti penanganannya memang kalau pendarahan akut yang disertai dengan anemia harus ditransfusi secepat mungkin untuk mengembalikan atau membuat kondisi tubuhnya cepat pulih. Berbeda dengan kalau anemianya terjadi karena pendarahan yang lama, yang dimana tanda-tanda pada jantung, pada gejala sistemiknya itu tidak terlalu banyak. Kemudian bagaimana kita menterapinya? Pertama tergantung sih sebabnya. Yang pertama adalah akibat daripada muntah darah itu kalau disertai dengan anemia, apa sih anemianya? Makanya kita harus bedakan ini anemianya sudah menimbulkan tanda-tanda bahaya atau tidak. Kalau tanda bahaya itu bisa dilihat dari jantung, kemudian jumlah air kencingnya berkurang, tanda-tanda syok ada atau tidak. Nah, kalau ada tanda-tanda bahaya, segera atasi anemianya secepatnya. Kemudian kalau penyebab pendarahannya berasal dari penggunaan obat-obat penghilang nyeri, hentikan obat penghilang nyerinya, ganti dengan obat penghilang nyeri yang aman, yang tidak membuat pendarahan lambung. Kemudian kalau penyebabnya karena varises oesophagus, itu dilakukan ligasi dengan menggunakan alat yang namanya endoskopi. Cukup sekian topik kita tentang muntah darah. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar